Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Aziza dan rekan saya Wilda Aulina Rahmah. Di sini kita akan membahas mengenai dunia dapat, akhirat dapat dengan cara mondok sambil kuliah. Nah, di sini kita akan bincang-bincang sama Kak Wilda yang di situ sebelumnya mondok sambil kuliah. Nah, jadi kita akan bercerita nih bagaimana perjalanan Kak Wilda dari pertama kali masuk pondok lalu kuliah itu ya sangat sulit ya kan. Jadi untuk mengetahui bagaimana caranya, triknya bagi teman-teman mungkin di luar sana yang ingin mondok terus kuliah juga bisa ataupun sekolah juga bisa. Jadi dengarkan ya podcast kita kali ini. Oke. Kak Wilda, Iya. Udah lama ya kita nggak bincang-bincang seru kayak gini. Terakhir kali Sepertinya 1 tahun yang lalu ya kan. Oke, di sini kan Kak Wilda sebelumnya pernah mondok sambil kuliah juga dan sudah menyelesaikan kuliahnya. Itu pertama kali Kak Wilda punya minat ataupun mau masuk pondok, terus kuliah juga sambil kuliah itu gimana Kak? Nah, awalnya nih, kalau dipikir-pikir kan mondok itu susah ya sambil kuliah. Nah, pertama memang harus dorongan dari orang tua. Apalagi kalau cewek merantau, itu kan orang tua sangat khawatir ya pergaulannya bagaimana. Nah, pertama itu memang dorongan orang tua diarahkan, kamu mau kuliahnya di mana? Nah, cari tempat di situ yang bisa menjaga diri baik-baik. Nah, contohnya seperti mondok. Nah, mondok ini kan salah satu tempat yang mana kita tuh memiliki kegiatan khusus gitu kan. Nah, di samping kita kuliah, di situ juga kita sambil mondok. Apalagi kan di zaman sekarang itu pergaulan di luar sana kan sangat bebas. Apalagi orang tua itu ya sangat menjaga agar anaknya itu tidak terjerumus ikut dalam pergaulan bebas tadi. Dengan cara itu ya anaknya di kuliah tapi tetap di dalam pondok, di dalam pengawasan gitu. Jadi di pondok ini kita kan asrama ya, banyak teman. Nah, di sana juga ada pengurusnya yang mana membimbing kita. Kayak ada peraturan-peraturannya di dalamnya. Jadi kita tidak seenaknya mau pulang malam, itu ada ada peraturannya kayak gitu. Jadi insya Allah terjaga. Jadi kita tidak mengkhawatirkan keluarga yang di rumah. Gitu. Seandainya kita pun ada sesuatu di pondoknya, bisa dikabari pengurus-pengurusnya ada. Nah kan tadi kakak bilang kan ada aturan-aturan ya di dalam pondoknya. Itu bagaimana? Kan kakak kan sambil kuliah ya. Sedangkan kuliah itu ada kegiatan di luar lah, atau ada tugas yang harus dikerjakan di luar, tapi di pondok itu ada aturan. Itu bagaimana kakak membagi waktu ataupun mengatur yang seperti itu? Nah, jadi kita bahas mengatur waktu mondok dan kuliahnya. Nah, di sini kan biasanya kita tuh kuliahnya mulai dari jam 7 hingga jam 6 sore atau jam 5 sore. Nah, di situ jadi di pondok ini juga memiliki kegiatan itu di pagi hari setelah sholat subuh itu sampai jam 6.15. Nah, adapun yang kegiatan keduanya yaitu di sore hari dari jam 5 hingga jam 6. Nah, di sana kita bisa membagi waktu. Misalnya kita seandainya masuk jam 7 pagi, nah seandainya kita memang misalnya nih biasanya maba-maba ya kan, entah ada PKMB-nya atau apa. Nah, di sini dibolehkan untuk izin. Misalnya gini, kita ada pengaturnya, ada pengurusnya, kita bilang kita izin dulu kalau ada acara di kampus seperti ini, kita insya Allah diperbolehkan untuk tidak mengikuti kegiatan. Nah, adapun materi kita ketinggalan, setelah kita pulang kuliahnya, kita bisa menanyakan kepada teman-temannya atau guru-gurunya materi apa yang ketinggalan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita kuliah
pondok itu nggak memberatkan ya kan, jadi nggak sama menyesuaikan sekali ya. menyesuaikan waktu kuliah kita dengan urusan pondoknya. Itu kan 2 kali di pagi hari sama di sore hari. Untuk malam harinya itu bagaimana Kak? Kalau malam hari, nah di malam hari ini juga ada kegiatannya, itu 3 kali seminggu. Nah itu di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat. Nah itu kalau kita misalnya ada tugas juga kita boleh izin tidak mengikuti kegiatan. Nah adapun untuk belajar biasanya itu misalnya ketika ujian, nah itu kita harus bisa membagikan waktu, entah pulang dari kegiatan itu kita langsung belajar, atau kita bangun setelah misalnya nih kegiatan nih sampai jam setengah 10 udah ngantuk, nah besok kita ujian. Nah triknya itu kita bangun di sepertiga malam. Nah biasanya kalau kita udah sholat, wudhu itu fresh lagi, dan di pagi hari itu bisa masuk materi-materi apa yang mau diujiankan. Nah, itu. Ini ya teman-teman trik dari Kak Wilda kalau lagi ujian, terus kita nih dalam pondok nih kan, jadi nggak ada waktu buat belajar, itu bangun di sepertiga malam sambil kita juga sholat tahajud. Ya niatnya sholat tahajud juga sebelumnya, baru belajar gitu, nanti paginya bisa fresh, bisa mengerjakan ujiannya dengan baik gitu Kak ya. Nah Kak, di pondok itu kan tinggal bareng teman-teman ya kan, yang di situ kamarnya isinya lebih dari 4 orang mungkin atau 5 orang. Di situ kan kita sebagai mahasiswa gitu kan, banyak tugasnya, terus punya teman yang karakternya macam-macam, itu bagaimana Kakak menyikapi hal itu gitu? Kan terganggu ya seharusnya gitu, tapi gimana Kakak? Nah, kita kan di sini di asrama ya kan, itu lebih ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya tuh kita memiliki banyak teman, bisa kita kesulitan kita dibantu. Nah, adapun ketika kita memiliki tugas nih, biasa ya kan, cewek-cewek suka bercanda-canda atau apa, mengganggu konsentrasi kita. Ya, ketenangan diri itu dibangun diri sendiri. Misalnya kita nih ada buat tugas atau kita lagi belajar, nah kita itu harus konsentrasi, kayak lebih kayak nggak usah mendengarkan yang lain kayak gitu, sibukkan aja diri sendiri, insya Allah tidak terganggu seperti itu. Insya Allah seperti Mungkin itu. dengan menggunakan earphone ataupun Ya, headset gitu ya kan, benar. jadi kita nggak dengar pembicaraan teman-teman yang ribut gitu, sehingga kita tetap fokus ngerjain tugas kita. Cari cara yang membuat kita nyaman aja, atau kita keluar kamar aja juga disediakan meja dan kursi untuk belajar, bisa belajar di luar seperti itu. Terus Kak, yang memberikan Kakak semangat atau yang membuat Kakak semangat nih menjalani pondok terus kuliah juga, itu ada nggak gitu yang memotivasi lah intinya? Motivasi, kalau motivasi ya berawal dari orang tua sih. Mungkin mereka ingin anaknya dunianya dapat, akhiratnya dapat kayak gitu. Setelah kita tamat kuliah, kita juga punyalah ilmu agama gitu. Apalagi kan untuk masa depan juga, misalnya kita udah nikah, udah punya anak, nah kita tuh sudah punya bekal ilmu seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya sama sekali kayak gitu. Motivasi terbesar orang tua sih. Terus juga teman-teman seru juga, punya banyak teman-teman, apalagi dari berbagai daerah, ada dari Batam, ada dari Duri, Inhu, banyak sekali. Seperti itu. Nah, biasanya kendala yang sering terjadi dalam pondok itu apa Pak? Kendala, terkadang kita gimana ya, namanya kita banyak kepala di sini kan, jadi tuh kita tuh nggak bisa menyamain pemikiran kita satu sama lain. Nah, kayak mana caranya? Ya kita tuh harus lebih ke sabar, kayak ngalah aja gitu. Ngalah kan bukan berarti kita kalah kan, setidaknya itu kita tidak, misalnya nih kalau satu tidak mau kalah, satu lagi juga tidak mau kalah, itu kan nggak ada jalan tengahnya. Nah, kita lebih baik mengalah, bukan berarti kalah kayak gitu. Insya Allah misalnya ada suatu masalah itu ya bisa terselesaikan lah.
Ya karena kita tinggal bareng teman, otomatis dari teman sendiri ya kan. Ya jadi dari teman-teman, kalau misalnya nanti udah mondok, terus diselangi dengan selingi kuliah ataupun sekolah, kalau ada permasalahan itu biasanya memang timbul itu ya dari teman sendiri gitu ya kan. Jadi jangan takut, di situ pasti ada jalan keluarnya. Percaya aja, yakin. Karena sejelek-jeleknya teman kita yang ada di sini, itu lebih jelek lagi yang di luar sana gitu. Jadi di sini kita bisa terjaga walaupun ya dengan banyak karakter yang tidak bisa kita karakter teman-teman kan beda-beda ya. Sulit untuk menerimanya. Ya. Tapi kalau lama-lama kebiasaan udah kayak biasa gitu, kayak misalnya nih ada si A ngelakuin ini, mungkin kalau awal-awal kita kenal kayak apa sih kayak gitu kan, tapi kalau udah berjalan waktu kayak 1 tahun, beberapa bulan hingga tahun, kita udah tahu nih sikapnya kayak mana, karakter kayak mana, itu kita kayak lebih ngerti aja gitu. Intinya itu saling mengerti kayak kita. Mungkin memang karakter dia kayak gini, jadi kita tuh harus saling mengerti, oh dia orangnya kayak gini, jadi ya fine aja gitu. Oke. Jadi kita kembali lagi nih Kak, kan banyak nih yang kesulitan di situ tuh mengerjakan skripsinya dengan kegiatan pondok yang full, tapi kakak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Itu gimana Kak? Nah, alhamdulillah ya. Nah, itu juga sebenarnya kan kita itu untuk skripsi itu tuh kalau bisa harus direncanakan kapan planning kita mau mengajukan judulnya seperti apa kayak gitu kan. Biasanya di semester berapa sih udah belajar tentang skripsi? Metodologi semester 6 itu udah mulai kan. Nah, di sana tuh kita harus benar-benar serius kayak gitu kan. Kita belajar serius dan kita mulai mencari judulnya, masalahnya apa, begini. Nah, adapun dengan pondoknya itu ya sama aja. Biasanya kan kalau kita udah nyusun skripsi itu mata kuliah udah berkurang ya. Jadi bebannya berkurang sedikit. Adapun kita kayak mana lancarnya bisa cepat. Intinya tuh kita jangan takut sama dosen. Nah, dosen pembimbing, ada waktu dosen pembimbing, kita temui hari itu juga. Kalau bisa dalam seminggu tuh harus ditemuin. Jangan kita udah bimbingan sekali 2 minggu hilang. Nah, itu bisa membuat patah semangat kayak gitu. Kita harus sering-sering buka laptop, cari referensi. Nah, adapun dengan kegiatan pondok itu sama sekali tidak terganggu. Dan kegiatan pondok pun tidak mempengaruhi dalam mengerjakan skripsi. Tidak sama sekali. Bahkan kayak mendukung gitu kan. Misalnya memang hari ini nih misalnya ada tipe dosen yang kayak malam ini jumpa saya di rumah saya atau di kafe jumpanya kayak gitu kan. Itu insya Allah diperbolehkan. Adapun biasanya kan antara dosen dengan mahasiswa lah itu paling lama jam sampai jam 10, jadi ada batasannya. Adapun kita tidak melebihi lewat itu pun dari pihak pondoknya juga ini khawatir pasti kayak dihubungi. Nah, situ juga ada peraturan jika misalnya pulang lewat jam 10 malam, nah itu bakal dijemput atau gimana, ditemani sama kawannya supaya aman selamat sampai rumah. Gitu aja sih kalau skripsi. Atau biasanya ya memang kalau kita butuh konsentrasi itu biasanya ya begadang kayak gitu demi skripsi gitu kan. Begadang bisa juga setelah 1/3 malam atau apa bisa juga seperti itu. Karena memang begadang itu tuh hal lumrah gitu ya. Ya lumrah mahasiswa. Kalau nggak begadang tuh kayak bukan mahasiswa gitu. Jadi memang pondok itu tuh tidak mempengaruhi ataupun menghalangi ya dalam penyelesaian skripsinya, sehingga bisa tepat waktu juga. Jadi kalau teman-teman gitu mendengar nanti kalau mondok skripsinya lama gitu, ini bisa ditepis ya oleh Kak Wilda ya. Ternyata pondok itu tidak semenyeramkan itu gitu teman-teman, bisa diimbangi. Pondok juga mengimbangi kegiatan kampusnya, tidak mempersulit. Kalau misalnya ada tugas, ya izin akan diberikan izin begitu, bukan malah izinnya hal-hal yang gak seharusnya gitu kan. Yang harusnya ngerjakan tugas, izinnya malah main keluar tapi bilangnya ngerjakan tugas, itu yang salah ya kayak itu yang salah.
Oke, jadi gitu ya teman-teman, tips ataupun trik dari Kak Wilda dalam dunia dapat, akhirat dapat. dengan cara mondok sambil kuliah. Jadi dunianya dapat, ya akhirnya dapat dalam sekali kayuhan. Nah, kalau misalnya teman-teman di situ kuliah dulu baru mondok, udah umur berapa gitu kita menyelesaikan semuanya kan? Kalau di sini mondok terus juga kuliah, di situ bisa sekali jalan gitu. Seperti katanya Kak, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi teman-teman semangat, kita masih muda nih. Jadi manfaatkan waktu kita, kalau ada kesempatan ya kita ambil kesempatan itu. Ya dengan cara ya seperti ini, kita mengejar dunianya, akhirnya juga kita kejar gitu. Jadi tidak berat sebelah dunia saja, akhirnya ditinggalkan. Apalagi di zaman sekarang ya Kak ya, pergaulan bebas itu sangat ngeri sekali. Apalagi kita perempuan ya kan, kalau kita nggak punya ilmu agama, ya bagaimana kita mau menjalani ataupun menghadapi tantangan-tantangan di luar sana gitu. Jadi dari podcast ini semoga bisa memotivasi ya teman-teman yang sekiranya masih bingung nih mau tamat sekolah kan, sekolah ngapain, mau kos di mana gitu ya, biar terjaga gitu ya. Terkadang ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya merantau kuliah karena takut kosnya nggak terjaga gitu. Nah ya banyak ya seperti itu. Cuman kalau misalnya orang tuanya tahu ada pondok gitu, pasti orang tuanya akan mau nih setuju tetap anaknya bisa mondok di situ gitu kan. Karena bisa dikontrol juga ya. Orang tua juga tetap mengontrol tentunya. Selain ada pengurus, orang tua di rumah ya tetap tahu, terbuka lah di sini ya, tidak ada yang ditutupi. Apapun kegiatan itu pasti dilaporin ke orang tuanya gitu. Nah ini pun juga salah satu cara untuk kita di masa depan membagi waktu gitu. Iya. Besok kita udah besar kan, udah masa depan berkeluarga, punya anak, suami. Iya teman-teman, ini Kak Wilda belum berkeluarga ya, masih jomblo. Ya, baru tamat kuliah nih, pingin santai-santai dulu. Nah gimana tadi Kak? Lanjutkan. Terpotong. Gak apa-apa. Nah jadi itu belajar ya, membagi waktu. Kita harus ngapain, nggak hanya rebahan aja kayak gitu. Jadi besok udah di masa depannya tuh kita tahu jam segini kita harus ngurus suami misalnya, jam segini kita harus memberi anak makan, mandi. Nah insya Allah di situ kita udah terlatih dengan kesibukan di masa mudanya. Insya Allah. Dengan kan kegiatan pondok kan memang padat ya, memang kita bangun subuh terus langsung menjalani aktivitas. Nanti kalau kita sudah berkeluarga nih, udah punya anak satu, atau kan ngambil jurusan keguruan misalnya, ngajar itu gimana bagi waktunya. Nah kalau di pondok kan udah bisa mengatur waktunya, otomatis nanti ketika sudah berkeluarga kita sudah bisa gitu. Insya Allah bisa. Nah di sini juga ada Kak dilatih untuk kebersihan. Kita juga di sini setiap minggunya ada piket, setiap harinya juga ada piket totalan seluruh kawasan pondok. Nah seperti itu. Nah insya Allah pas berkeluarga juga kita udah tahu nih cara mencucikan pakaian, membersihkan kamar tidur dan sekitar-sekitarnya. Nah jadi yang nonton video ini ya, jangan diragukan lagi nih anak pondok ya kan, soal merawat rumahnya ataupun nanti merawat anak-anaknya. Itu udah bisa, udah tertangani gitu ya, sudah punya bekal. Jadi jangan khawatir, nanti kalau mau apa-apa mengenai Kak Wilda bisa tanya saya aja ya. Oke. Jadi itu trik dan tips agar dunia dapat, akhirat juga dapat. Oke. Saya Syifa Aziza. Saya Wilda Rahma. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Syifa. Oke. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.